Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Datuk Palu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok ujian akhir semester di mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Bapak Ardila SPD MPD. Kami dari kelompok 2, terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Alfia Zahra. Di sini saya akan memandu tugas video presentasi pada kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Arif Darmawan dengan NIM 2410114, Zahratul Jannah dengan NIM 2410120, Lutfia Sintia dengan NIM 2410130, Safira dengan NIM 2410003, Reskiana dengan NIM 2410007, Alfia Zahra dengan NIM 2410006, Muhammad Ariel dengan NIM 2410132. Dengan judul Rumusan dan Sistematika Pancasila dalam Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan PPKI. Nilai-nilai dalam Pancasila diambil dari kebudayaan, adat istiadat, dan ajaran-ajaran luhur bangsa Indonesia yang relevan dengan kehidupan masyarakat yang beragam. Proses penyusunannya mulai dari pembentukan BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 untuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 sampai 1 Juni tahun 1945 muncul usulan dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam pidato Soekarno yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Penyusunan Pancasila melibatkan beberapa tahap, diantaranya sidang BPUPKI pertama, pembentukan Panitia 9, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945, dan perubahan Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila berperan sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, dan alat pemersatu bangsa yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pedoman untuk berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 sila dan memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya kepercayaan terhadap Tuhan dan menghormati berbagai agama yang ada. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya hak asasi terhadap semua warga negara Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menekankan persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia dari berbagai suku, budaya, dan agama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan prinsip demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan tentang pentingnya kesejahteraan sosial. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara merupakan panduan hidup yang terdiri dari 5 asas tadi. Ideologi ini berfungsi sebagai dasar kehidupan untuk berbangsa dan bernegara yang mengatur relasi antar warga negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan identitas dan karakter bangsa yang termasuk ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
perumusan Pancasila oleh Soekarno atau bisa juga disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, tentu saja kita ketahui bahwa Piagam Jakarta merupakan dokumen bersejarah yang memuat rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dalam Piagam Jakarta ada 5 sila dasar negara yang dirumuskan, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI kemudian mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan konstitusi negara. Namun untuk menjaga persatuan bangsa, sila pertama dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu dengan kalimatnya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan ini dilakukan atas usulan Muhammad Hatta setelah menerima rumusan dari tokoh-tokoh Kristen Indonesia Timur yang khawatir perjalanan Pancasila dalam Konstitusi Indonesia mencerminkan evolusi pemikiran bangsa mengenai dasar negara sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Berikut ringkasannya. Yang pertama, Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI 1949 dengan konsep awal disempurnakan melalui Piagam Jakarta demi persatuan bangsa. Rumusan ini disesuaikan saat Undang-Undang Dasar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, dalam Konstitusi RIS tahun 1949, Pancasila tetap menjadi dasar negara meski Indonesia berbentuk federal. Kemudian yang ketiga, Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dengan Pancasila sebagai dasar negara yang tak tergantikan. Yang keempat, di era Orde Baru, Pancasila dijadikan ideologi resmi negara, disosialisasikan melalui P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yang kelima, pada era reformasi, Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen 4 kali dari tahun 1999 sampai 2002. Amandemen tidak mengubah posisi Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila menjadi fondasi yang menjaga keberagaman bangsa Indonesia, menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Baiklah, saya ingin menjelaskan mengenai Pancasila dalam pembangunan nasional. Penerapan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik dalam pemerintahan, pendidikan, ekonomi maupun budaya. Berikut adalah penerapannya. Yang pertama, pemerintahan. Kebijakan publik mencerminkan nilai Pancasila seperti demokrasi dan keadilan sosial, misalnya pemilu dan otonomi daerah. Yang kedua, pendidikan. Nilai-nilai Pancasila diajarkan melalui pendidikan karakter untuk membentuk generasi muda yang cinta tanah air dan menghargai keberagaman. Dan yang ketiga, ekonomi. Kebijakan ekonomi berlandaskan sila kelima seperti bantuan sosial dan pemberdayaan UMKM untuk pemerataan kesejahteraan. Dan yang keempat, budaya. Pancasila menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya, mendukung pelestarian budaya, serta memperkuat identitas nasional. Itulah sedikit mengenai penjelasan Pancasila dalam pembangunan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistematika Pancasila sebagai dasar negara. Menguraikan sistematika atau susunan Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan maknanya. Menjelaskan hubungan antara sila-sila Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandasan pada keadilan kemanusiaan dan demokrasi. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk
untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan derajat, keadilan sosial, dan saling menghormati. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya menghargai keberagaman suku, bangsa, dan agama serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjalankan pemerintahan berdasarkan asas kekuasaan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nah, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, serta mewujudkan kesejahteraan bangsa. Baik, saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai pandangan hidup dan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup yang mencerminkan karakter dan jiwa bangsa Indonesia. 5 silanya mengandung nilai-nilai luhur yang memandu kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajarkan hidup berlandaskan keyakinan kepada Tuhan, mendorong toleransi antar agama, dan membentuk moral yang kuat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengutamakan penghargaan dan perlakuan adil terhadap sesama manusia, menciptakan budaya saling menghormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan demokrasi melalui musyawarah dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi keadilan dan memberi peluang setara bagi setiap warga negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Peran Pancasila dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama, mendorong toleransi dan kebebasan beragama. Yang kedua, kebinekaan, menegaskan bahwa persatuan adalah kunci kehidupan harmonis di tengah keberagaman. Yang ketiga, perdamaian sosial dan politik, mengedepankan musyawarah untuk menghindari kekerasan. Dan yang terakhir, keharmonisan sosial, menyediakan keadilan sosial untuk mengurangi ketimpangan dan konflik. Sekian presentasi dari kami. Thank you very much. Good luck and see you next time.